Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iin Setiensa Putriba. Di sini saya akan mempresentasikan tugas genetika mengenai hukum Mendel. Baik, sekarang kita akan membahas eksperimen hukum Mendel 2, di mana Mendel melakukan persilangan dihibrid atau persilangan dua sifat berbeda dengan berbagai kombinasi dua sifat. Hukum Mendel 2 atau hukum pemilihan bebas. Hal ini disebabkan karena gen di dalam gamet mengalami penggabungan atau asosiasi secara bebas saat pembentukan individu baru. Asosiasi ini artinya berpasangan. Hukum Mendel ini lahir dari eksperimen persilangan dihibrid. Berbeda dengan hukum Mendel 1, Mendel yang menjelaskan mengenai permisahan gen dalam pasangan alel dari satu sifat yang berbeda. Hukum 2 Mendel atau hukum asortasi bebas menjelaskan mengenai dua atau lebih sifat yang berbeda tidak berpengaruh bergantung pada sifat yang lain. Dengan kata lain, alel dengan gen sifat yang berbeda tidak saling mempengaruhi. Sebagai contoh, gen yang menentukan tinggi tanaman tidak mempengaruhi gen warna bunga tanaman, dan berlaku juga sebaliknya. Hukum pemilihan bebas yang menyatakan bahwa dua atau lebih banyak gen yang menurunkan secara independen, yaitu setiap pasangan alel memisahkan secara independen satu sama lain pasangan alel selama pembentukan gamet. Hukum ini hanya berlaku untuk persilangan dihibrid, teta dihibrid, dan seterusnya, dan tidak berlaku untuk persilangan monohibrid. Nah, sekarang kita akan membahas persilangan dihibrid. Apa sih itu persilangan dihibrid? Persilangan dihibrid adalah persilangan dua sifat beda dengan satu induk yang sama. Pada persilangan dihibrid yang dimaksud seperti contoh, sifat bentuk biji dan sifat warna biji. Mendel melakukan percobaan persilangan dihibrid dengan galur murni berbiji bulat warna kuning dengan genotip Y besar Y besar, R besar R besar, dengan galur murni berbiji kisut berwarna hijau Y kecil Y kecil, R besar R besar. Sebelum saya membahas contoh mengenai persilangan dihibrid, di sini saya akan mengenalkan istilah-istilah dalam persilangan. Ada parental yang dilambangkan dengan P besar, yaitu induk atau orang tua. Ada gamet yang dilambangkan dengan G besar, yaitu sel kelamin. Ada filial yang dilambangkan dengan F besar, yaitu keturunan atau anakan. Ada genotip atau susunan gen penyusun sifat, dan fenotip sifat yang tampak. Di sini akan saya bahas contoh mengenai persilangan dihibrid. Untuk genotipnya ada B besar B besar, K besar K besar, disilangkan dengan B kecil B kecil, K kecil K kecil. Genotipnya dihasilkan B besar K besar dan B kecil K kecil. Fenotip satunya dihasilkan B besar B besar, K besar K kecil. B besar bersifat dominan dari B kecil dan K besar bersifat dominan dari K kecil. Maka hasil dari fenotip satunya bersifat bulat kuning. Selanjutnya untuk fenotip keduanya, yaitu B besar B kecil K besar K kecil, disilangkan dengan B besar B kecil K besar K kecil, maka genotipnya dihasilkan B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, B kecil K kecil. Untuk memudahkan dalam menentukan nilai fenotip 2, di sini kita buat tabel sebagai berikut. Sehingga hasil dari tabel yang telah kita buat akan diperoleh fenotip 2-nya, yaitu bulat kuning atau B besar, bisa B besar B kecil K besar K kecil, atau B besar B besar K besar K besar. Ada bulat hijau B besar B kecil K kecil K kecil, kisut kuning B kecil K besar atau K kecil, dan kisut hijau B kecil
K kecil, K kecil. Untuk perbandingan fenotipnya adalah bulat kuning yaitu 9, bulat hijau 3, kisut kuning 3, kisut hijau 1 atau dengan perbandingan 9, 3, 3, 1. Pada dasarnya, persilangan dihibrid berlaku untuk hukum Mendel 2 karena pada saat pembentukan fenotip 2, gen dalam gamet yang terjadi mengalami pemisahan kemudian akan bergabung secara bebas. Pergabungan secara bebas ini maksudnya adalah gen yang satu dapat secara bebas bergabung dengan gen yang lainnya tanpa adanya syarat tertentu. Genetika mendeling pada manusia. Pada manusia tidak mungkin dilakukan manipulasi perkawinan seperti pada hewan dan tumbuhan dengan melakukan tes cross dan self cross. Pengamatan perluasan sifat dapat dilakukan dengan melakukan pengumpulan data atau informasi dengan sejarah dan sifat terhadap beberapa generasi, biasanya 3 generasi, dan data dan informasi kemudian dibuat dalam bentuk analisis pedigree atau silsilah keluarga. Pada persilangan, biasanya gen dominan dilambangkan dengan huruf besar, gen resesif dilambangkan dengan huruf kecil, gen heterozigot dilambangkan dengan huruf besar dan huruf kecil, gen homozigot dilambangkan dengan genotip huruf besar, gen homozigot resesif dilambangkan dengan huruf kecil, fenotip dilambangkan dengan fenotip 1, fenotip 2, dan fenotip 3 atau F1, F2, F3, dan genotip dilambangkan dengan huruf besar, huruf kecil, dan huruf kecil. Sekian video presentasi saya. Atas kekurangannya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.